Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngikutin sebuah perjalanan yang gila, luar biasa banget. Sebuah proses yang kita lakukan ribuan kali setiap hari, seringnya tanpa kita sadari. Perjalanan dari satu tarikan napas. Coba dipikirin, sehari lebih dari 20.000 kali. Setiap hari, seumur hidup Anda. Ini adalah tindakan paling dasar. Tapi, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh pas gue napas? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Biar kita benar-benar paham perjalanannya, kita harus mulai dari tujuannya dulu. Apa sih misi utama dari setiap udara yang kita hirup? Penting banget kan? Pertama-tama ada yang perlu kita lurusin nih. Ada bedanya antara pernapasan dan respirasi. Pernapasan itu, ya, proses fisik tarik buang napas yang kita semua tahu. Tapi respirasi, nah ini dia keajaiban yang sesungguhnya. Ini proses kimia di level sel yang mengubah oksigen jadi energi. Oke, sekarang kita lihat gimana prosesnya. Anggap aja ini tur keliling tubuh ya. Kita bakal ikutin jejak udara dari pas dia masuk sampai ke tujuannya di paru-paru. Siap? Ini dia nih peta perjalanannya. Kita mulai dari hidung, terus lanjut sampai ke bronkus. Yuk, kita mampir di tiap pemberhentian buat lihat ada apa aja di sana. Pemberhentian pertama, hidung kita. Ini bukan cuma lubang buat udara masuk loh. Ini tuh kayak pabrik pengolahan udara super canggih. Dia ngangetin udara, ngasih kelembapan, terus nyaring debu dan kotoran. Benar-benar garda terdepan buat ngelindungin paru-paru kita yang sensitif. Lanjut, udara nyampe di persimpangan yang rame banget. Faring. Di sini, jalur udara sama makanan jadi satu. Biar nggak salah belok, ada katu pinter namanya epiglotis. Dia bakal nutup jalur napas pas kita lagi nelan. Tepat di bawahnya ada laring atau kotak suara. Disinilah pita suara kita berada. Dari laring, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Dindingnya itu kuat, ada cincin tulang rawan biar jalannya kebuka terus. Tapi yang paling keren itu bagian dalamnya. Ada pasukan pembersih super kecil yang disebut silia. Mereka ini yang nyapu bersih sisa-sisa kotoran yang lolos dari hidung. Keren banget. Dan kita sampai di tujuan akhir. Puncak dari perjalanan ini. Kita udah di paru-paru. Tempat di mana pertukaran paling penting buat kehidupan kita terjadi. Disinilah momen krusialnya. Jauh di dalam paru-paru, ada jutaan kantong udara super kecil, namanya alveoli. Dindingnya tuh tipis banget, cuma setebal satu sel. Disinilah keajaiban terjadi. Oksigen dari udara yang kita hirup nyebrang lewat dinding tipis ini dan langsung masuk ke aliran darah kita. Terus, gimana caranya oksigen ini bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh? Nah, di dalam sel darah merah ada protein namanya hemoglobin. Anggap aja hemoglobin ini layanan taksi yang super efisien. Dia jemput oksigen di paru-paru, terus nganterin ke setiap sel yang butuh. Tentu aja, pengiriman ini nggak satu arah. Sel-sel kita kan juga menghasilkan sampah karbon dioksida yang harus dibuang. Ada 3 cara buat ngeluarinnya. Pertama, sekitar 5% itu langsung larut aja di plasma darah. Simple. Cara kedua, taksi hemoglobin yang tadi itu juga nerima penumpang pulang. Sekitar 30% karbon dioksida nebeng di hemoglobin buat diantar balik ke paru-paru. Efisien kan? Nah, ini dia cara utamanya. Sebagian besar, sekitar 65% karbon dioksida, diubah jadi bentuk lain yang namanya ion bikarbonat. Ini cara paling efektif buat darah kita ngangkut sampah ini balik ke paru-paru buat kita hembuskan keluar. Kita udah lihat gimana dan di mananya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa? Kenapa kita repot-repot ngelakuin semua proses rumit ini? Jawabannya cuma satu kata, energi. Jadi kuncinya di sini nih. Kalau sel kita punya cukup oksigen, mereka bakal melakukan respirasi aerob. Ini cara yang super efisien buat bikin energi. Tapi kalau oksigennya kurang, misalnya pas kita lagi olahraga berat, mereka ganti mode jadi respirasi anaerob, yang jauh lebih boros dan gak efisien. Dan angka ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Dengan oksigen, satu molekul glukosa bisa menghasilkan 38 unit energi atau ATP. Gila kan? Ini benar-benar pembangkit tenaga. Sekarang, bandingin sama ini. Tanpa oksigen, molekul glukosa yang sama cuma bisa menghasilkan 2 unit energi. Sedikit banget. Nah, ini dia penyebab otot kita capek dan pegel-pegel. Mereka kehabisan bensin dan malah menghasilkan asam laktat sebagai gantinya. Frekuensi napas kita juga nggak statis loh. Dia selalu beradaptasi. Contohnya, anak-anak atau orang yang lagi olahraga berat, napasnya pasti lebih cepat. Bahkan posisi tubuh kita
berdiri atau rebahan bisa ngubah kecepatan napas kita buat nyocokin kebutuhan energi tubuh saat itu. Sistem yang super keren ini kerja non-stop, tapi ya, dia juga bisa kena masalah. Coba kita lihat sebentar betapa pentingnya ngejaga kesehatan sistem pernapasan kita. Mulai dari peradangan kayak bronkitis, penyempitan saluran napas waktu asma, atau infeksi serius kayak TBC dan pneumonia. Banyak banget yang bisa salah. Ini jadi pengingat buat kita betapa berharganya sistem yang rumit ini dan kenapa kita harus menjaganya. Pada akhirnya ini yang perlu kita ingat, sistem pernafasan itu kayak mesin yang nggak pernah berhenti, yang jadi sumber tenaga hidup kita. Dia ngubah udara biasa di sekitar kita menjadi energi buat setiap pikiran, setiap gerakan, dan setiap detak jantung. Jadi, saat kita sampai di akhir pembahasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Setelah tahu semua keajaiban yang terjadi di dalam diri Anda saat ini, setiap detiknya, bagaimana Anda akan menggunakan tarikan napas Anda yang selanjutnya?